Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Amonia dengan NIM 19303020059. Baiklah, di sini saya tidak sendirian. Di sini saya bersama satu rekan saya yang bernama Anita Safitri. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Biografi Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. Abdus Samad Al-Palimbani atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Palimbani adalah seorang ulama sufi kelahiran Palembang pada permulaan abad ke-18, kira-kira 3 atau 4 tahun setelah tahun 1700 Masehi. Dia meninggal kira-kira tidak lama setelah tahun 1203 Hijriah atau 1788 Masehi. Ia adalah seorang putra dari Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Mahdani dari Yaman, seorang ulama sufi di San'a, dan juga pernah menjadi seorang mufti besar di negeri Kedah. Ketika berada di Palembang, Abdul Jalil menikah dengan seorang wanita bernama Radin Ranti. Dari hasil pernikahannya inilah lahirlah seorang anak bernama Abdus As-Samad Al-Palimbani. Abdus As-Samad Al-Palimbani lama belajar di Mekah dan Madinah. Dari ulama-ulama sufi diantaranya adalah Syekh Muhammad As-Samani. Menurut Yusuf Halidi, bahwa Al-Palimbani menuntut ilmu di Mekah bersama-sama dengan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdul Wahab Bugis dari Sulawesi Selatan, dan Abdul Rahman Masai dari Jakarta. Mereka menjadi 4 serangkai yang sama-sama belajar tarekat di Madinah kepada Syekh Muhammad As-Saman. Al-Palimbani mungkin pernah mempelajari tasawuf agak mendalam sebelum ia pergi ke Mekah melalui kitab tasawuf karangan para sufi Aceh, sehingga dalam seri As-Salikinnya ia menyebut beberapa kitab karangan Samsuddin As-Sumatani dan Abdul Rauf Al-Jawi Al-Fansuri dari Singkil. Oleh karena itu, mungkin ia merasa tidak puas dengan pelajaran tasawuf di Masjid Al-Haram saja. Lalu ia pergi berguru keluar kepada Syekh Muhammad Saman di Madinah. Di samping mendekatkan ajarannya sendiri mengenai tauhid af'al, tauhid sifat, dan tauhid azat, sejenis ajaran tauhid orang sufi yang intisarinya bahwa yang sebenarnya ada hanya Allah. Di samping mendekatkan pelajaran itu, Muhammad Saman juga mengajarkan Al-Palimbani untuk mempelajari kitab At-Tuhfa Al-Mursalah karya Muhammad bin Fadlullah Al-Burhanpuri. Dari anjuran ini bisa jadi Al-Palimbani cukup memahami pemikiran martabat 7 dari Burhanpuri. Dari Al-Burhanpuri. Akan tetapi hal ini tidak bisa dikatakan sebagai keterpengaruhannya terhadap paham martabat 7 atau wujud dia. Karena yang kita lihat kemudian, ia tidak pernah setuju dengan paham wujud dia. Abdus As-Samad Al-Palimbani pernah bermukim bertahun-tahun di Mekah untuk mempelajari agama Islam pada akhir abad ke-18 Masehi. Ia pernah kembali ke tanah kelahirannya dengan membawa mutiara baru dalam agama Islam. Mutiara baru yang dimaksud adalah suatu pendekatan metode untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pernah menulis sebuah kitab tentang ilmu tauhid dengan judul Surat Al-Murad fi Bayani Kalimat At-Tauhid. Karya besar ini dituliskannya ketika sedang belajar kepada seorang ulama yang bernama Ahmad Ibnu Abdul Mun'im Ad-Damui. Sementara itu, ia juga pernah menerjemahkan beberapa kitab yang dituliskan oleh Al-Ghazali, seperti Hidayat As-Salikin, Fi Suluk Maslah Al-Muttaqin, Bidayah Al-Hidayah, dan Sijar As-Salikin ila Ibadah Al-Abidin. Kitab-kitab ini ternyata banyak mewarnai alam pikiran Abdus As-Samad Al-Palimbani, sehingga bisa jadi pemikiran tasawuf yang dikonsepkannya cenderung mengikuti gaya Al-Ghazali. Walaupun demikian, tetap ada yang mengatakan bahwa
Al-Palimbani tidak jelas corak pemikiran tasawufnya, apakah cenderung ke falsafi atau sunni. Terlepas pada suatu pemikiran, apakah beliau termasuk golongan pengikut tasawuf sunni, Al-Ghazali, ataukah golongan Wihdatul Wujud atau Wujudiyah yang pernah diajarkan oleh Ibnu Arabi. Ternyata kitab-kitab yang pernah diterjemahkannya digemari oleh orang-orang muslim yang mendiami negeri Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Bahkan sampai sekarang, kitab-kitab tersebut masih merupakan pegangan pengajaran agama yang dominan di kawasan ini. Tasawuf tampaknya merupakan bidang spesialisasi Al-Palimbani, sehingga dalam kitab Syair As-Salikin ia menyebut lebih dari 100 buah kitab tasawuf serta mengklarifikasikannya menurut isi masing-masing kitab tersebut. Ada yang dianggapnya boleh dibaca oleh orang yang masih berada di tingkat permulaan atau mubtadi, ada yang merupakan bacaan yang sudah mencapai tingkat pertengahan atau mutawasit, dan ada pula yang hanya boleh dibaca oleh orang yang sudah mencapai tingkat penghabisan atau muntahi saja. Semua kitab tasawuf tersebut mungkin telah dibacanya dalam kadar tertentu. Akan tetapi, ilmu tasawuf seperti dikatakan oleh Al-Ghazali, bukan semuanya dapat dibaca lewat buku. Sebagiannya lagi harus ditempuh melalui pengalaman. Al-Palimbani lalu mengambil tarekat Al-Hawatiyah melalui Syekh Muhammad As-Saman di Madinah, yang selanjutnya dikenal sebagai pendiri tarekat As-Samaniyah, cabang dari tarekat Al-Hawatiyah. Ketika menulis 2 buah kitab, yakni Hidayat As-Salikin dan Saya As-Salikin, dapat diperkirakan Al-Palimbani telah mencapai kematangannya sebagai seorang sufi. Di samping telah mempelajari sekian banyak kitab tasawuf, ia mungkin telah menempa dirinya melalui tarekat tersebut, yang selanjutnya tersebar pula ke Indonesia. Yang kedua adalah karya tulis Al-Palimbani. Mengenai karya tulis Al-Palimbani, Muhammad Usman Al-Muhammadi menyebutkan ada 7 kitab, yaitu yang pertama adalah Hidayat As-Salikin, yang kedua adalah Saya As-Salikin, yang keduanya adalah berbahasa Melayu, yang masing-masing secara berurutan merupakan terjemahan dari Bidayat Al-Hidayat dan Lubab Ihya Ulum Ad-Din karangan Al-Ghazali. Yang ketiga, Zahad Al-Mu'id fi Bayan Kalimat At-Tauhid. Yang keempat, Tuhfat Al-Raghibin fi Bayan Hakikat Iman Al-Mu'minin. Yang kelima, Nasihat Al-Muslimin wa Tazkiyat Al-Mu'minin fi Fadhail Al-Jihad fi Sabilillah. Yang keenam, Al-Wawad Al-Wutsqa Wasil Silat Uli Al-Ittiqa. Dan yang ketujuh, Ratib Abdus Samad Al-Palimbani. Di samping itu, Al-Palimbani sendiri masih menyebut sebuah kitab lagi, yaitu Zad Al-Muttaqin fi Tauhid Rabb Al-Alamin. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anita Safitri. Kepada Saudari Anita Safitri, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Anita Safitri, NIM 1930302064. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Zahra, yakni ajaran tasawuf Al-Palimbani. A. Tentang nafsu. Al-Palimbani tidak puas dengan ajaran Al-Ghazali tentang tiga tingkatan jiwa manusia, yakni amarah, lawamah, dan mutmainah, yang berakhir dengan ketenteraman dan kemantapan menerima segala keadaan yang dihadapi dengan hidup di dunia ini. Ia memiliki ajaran 7 tingkat jiwa: amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, radiyah, mardiyah, dan kamilah, yang berakhir dengan kemampuan mengarungi dan menggumuli kehidupan dunia yang penuh dengan kesesatan untuk melaksanakan misi sucinya. B. Tentang martabat 7. Harus diakui memang konsep martabat 7 juga pernah dikutip oleh Abdus Samad Al-Palimbani dalam karyanya Syair As-Salikin.
Menurutnya, seperti yang dikutip Shotib Guswain, wujud Allah Ta'ala dapat dikenal dengan 7 martabat. Yang C. Tentang syariat. Seperti banyak tokoh sufi lainnya, Al-Palembani percaya bahwa Tuhan hanya dapat didekati melalui keyakinan yang benar pada keesaan Tuhan yang mutlak dan kepatuhan pada ajaran-ajaran syariat. Meskipun dia menerima pendapat-pendapat tertentu, dan Ibnu Arabi Al-Jali terutama menyangkut doktrin insan kamil, Al-Palembani menafsirkan mereka dipandang dari sudut ajaran-ajaran Al-Ghazali. D. Tentang makrifat. Ia mengakui ajaran Al-Ghazali yang memandang bahwa tingkat makrifat tertinggi yang harus dicapai seorang sufi adalah memandang Allah secara langsung dengan mata hati yang telah bebas dan bersih dari segala noda dan godaan keduniaan. Akan tetapi kesempurnaan seorang sufi menurutnya belum mencapai dalam pengasingan diri dari segala kesibukan hidup kemasyarakatan, berusahalah dan berzikir mengingat Allah saja, melainkan juga dalam keterlibatan aktif dalam arus kehidupan dunia nyata ini dan memancarkan asma Allah yang mulia melalui amal perbuatan nyata, sehingga Allah mutlak dalam keanekaragaman yang memenuhi kehidupan dalam keesaan mutlak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.